kecakapan yang harus dikembangkan untuk merespon, kemudian beradaptasi dan berkembang pada masa depan, future skills. Jadi part 2 planning, mohon dikoreksi ya kalau salah. Seorang saintis penemu dan futurist ini membahas tentang kecakapan dasar gitu ya. Tidak spesifik dibahas profesinya apa. Yang jelas ini sangat dibutuhkan, entah sekarang atau suatu saat nanti gitu ya. Kalau kita masa depannya sudah sekarang gitu, agak kontradiktif ya. Tapi mungkin saat ini pun mungkin bisa dibutuhkan ya. Contoh ada 13 yang Pertu tulis di bukunya ini. Teknologi dan masa depan, kemudian keingintahuan dan eksperimen, kemudian kreativitas dan improvisasi, kemudian penyelesaian masalah dan keterampilan beradaptasi, kemudian gairah dan karakter, kemudian komunikasi dan bercerita, berpikir kritis dan interpretasi, kemudian kewirausahaan dan kerjasama tim, ketekunan dan kesabaran, kesehatan dan pengenalan diri, kasih dan kejujuran, keberanian moral dan etika, pelajaran pulang sekolah, cinta dan kesimpulan. Ada yang saya highlight nih di sini nih, ada kayaknya yang menarik juga di halaman 77 ada terkait dengan kecakapan penyelesaian masalah dan keterampilan beradaptasi, bahwa Pertu ini bilang bahwa persoalan dan konflik pada masa yang akan datang akan lebih kompleks, kemudian yang pasti membutuhkan pendekatan pemikiran yang multidisipliner yang luas. Begitu juga kerjasama antara bidang-bidang usaha yang berbeda. Mungkin hari ini kita mengenal istilahnya kolaborasi ya, karena kolaborasi itu lebih saling mendukung dan lebih cepat dalam pelaksanaan sebuah program, mungkin katakanlah kalau kita bilang program. Kemudian ada juga yang paling saya garis bawahi di sini, kita harus belajar untuk terbuka terhadap perspektif orang lain karena pengetahuan terbesar seringkali datang dari luar bidang kita sendiri. Gitu. Jadi sudah nggak zaman mungkin kita menutup diri dengan pengetahuan, kemudian berpikir secara terbuka. Itu ternyata menurut Pertu itu sangat penting gitu, bahwa kadang kita harus membuka diri terhadap perspektif lain. Teman-teman, ini mungkin tidak akan saya bahas semuanya, yang jelas saya kira ini recommended juga untuk buku pengembangan diri gitu ya, untuk teman-teman mahasiswa, untuk teman-teman dosen atau pengajar juga. Yang jelas bahasanya ringan, kemudian mudah dipahami, dan sekira ada beberapa kata-kata atau quotes-quotes, kutipan-kutipan yang mungkin bisa dijadikan sebagai penyemangat gitu ya, untuk kita bisa menggali lebih jauh terkait dengan kecakapan yang relate dengan yang dibahas dalam buku ini. Seperti itu. Terima kasih, selamat membaca.